Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini sesuai judul aja teman-teman ya, gua akan ngejelasin sedikit sesuai yang gua tahu soal auto cut off ya. Disclaimer dulu, di sini kita belajar sama-sama. Kalau misalnya gua ada yang salah atau ada kurang, tolong tambahin di komentar aja teman-teman ya. Oke, intinya pembahasan ini adalah laptop itu kalau mau make harus dicas apa kagak kayak gitu ya, karena masih banyak perdebatan, apalagi di kalangan orang tua ya, yang dimana orang tua rata-rata pada selalu bilang kalau pakai laptop itu jangan dicas, nanti baterainya melendung atau rusak kayak gitu ya. Oke, untuk laptop zaman sekarang itu ada fitur yang namanya auto cut off ya. Jadi beda seperti laptop yang dipakai oleh orang tua kalian, yang dimana kan kalau dulu laptop itu baterainya bisa dilepas pasang gitu ya. Dan kalau sekarang itu si fitur auto cut off ini intinya adalah kalau misalkan lu ngecas laptop lu, misalkan sudah sampai penuh ya, itu listrik itu tidak akan ke baterai ya, tapi akan langsung ke komponen ya. Jadi baterai ini hanya sebagai backup aja kalau misalkan ada mati listrik atau mati lampu seperti itu ya. Jadi baterainya kagak bakalan melendung atau meledak seperti kasus-kasus yang terjadi di zaman dahulu begitu teman-teman. Intinya seperti itu ya. Oke, dasarnya sih gue dapat DM seperti ini dari salah satu subscriber gue ya. Intinya dia dimarahin sama orang tuanya gara-gara setiap pakai laptop selalu dicas, padahal sudah ada fitur auto cut off-nya teman-teman ya. Oke. Dan untuk konten auto cut off ini sebenarnya 2 tahun lalu gue sudah buat, tapi mungkin audionya rada kurang bener karena gue masih asal-asalan juga nih pada saat 2 tahun lalu ya, sebatas nge-record doang. Jadi gue jelasin ulang di sini aja. Tapi kalau teman-teman mau nonton yang ini juga, tinggal cari aja Gani GP auto cut off. Oke. Untuk ngecek laptop lo punya fitur auto cut off atau enggak, biasanya ada yang menyarankan coba deh dicek di device manager teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows 10 atau Windows 11, di kolom search cari aja di sini device manager ya. Kalau udah langsung dibuka aja ya. Nanti kita akan masuk ke tab yang di atas, ada yang namanya baterai atau battery ya. Ada 2 nih di sini nih. Kalau misalkan sudah ada yang ini nih, yang Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery ya, yang ini, yang ACPI ini pokoknya ya. Kalau udah ada ini, artinya fitur auto cut off-nya itu sudah bisa di-setting di laptop kalian ya. Oke, dan setahu gue untuk auto cut off ini memang harus disetting dulu. Kalau misalkan kalian nggak setting, ya udah, misalkan baterainya 100% dicas ya, dia akan ngecas ke baterai terus-terusan teman-teman. Makanya kalian harus nyalain dulu fitur auto cut off-nya. Untuk nyalainnya gimana? Kalian bisa search di YouTube, tutorialnya banyak nih, bejibun, cari aja tergantung tipe laptop lu. Kalau misalkan di device manager udah ada kayak gini ya, tinggal cari tuh di YouTube. Kebetulan nih laptop gua Asus TUF, tinggal cari nih auto cut off laptop Asus TUF nih, udah ada tutorialnya di sini. Kalau misalkan kalian laptopnya seri lain, auto cut off HP misalkan, dicek lagi, atau auto cut off Lenovo atau Acer atau apapun itulah, kalian bisa cek video-videonya. Intinya ada settingan auto cut off-nya ya. Untuk di laptop gue yang Asus TUF ini, settingan auto cut off itu menggunakan aplikasi yang namanya My Asus ya. Oke. Nah, tinggal masuk ke aplikasi My Asus ya. Kalau belum di-download dulu aja di Microsoft Store ya. Download. Nanti kalian mau login juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Langsung ke tab penyesuaian. Nah, di sini ada daya dan performa ya. Pengisian kondisi baterai, ada mode kapasitas penuh, ini yang 100%, yang seimbang itu 80%, yang mode masa pakai maksimal itu 60%. Nah, ini yang 3 mode ini itu settingan auto cut off di laptop Asus TUF punya gua, itu bisa disetting jadi 3 jenis ya. Jadi kalau gue kan gue jarang keluar rumah nih teman-teman ya. Jadi gue pilih yang
mode masa pakai maksimal. Jadi hanya sampai 60%. Jadi baterai itu hanya dicas sampai 60% teman-teman. Kalau misalkan udah nyampe 60%, dia nggak akan sampai ke 61, 65, 70 dan kawan-kawan. Nggak akan lebih dari 60%. Listriknya langsung belok ke komponen, teman-teman, ya. Jadi baterai laptop gua bikin maksimalnya di 60%, ya. Tapi kalau misalkan kalian suka keluar rumah, kalian boleh pilih yang di 80% atau yang di 100%, tergantung kebutuhan, ya. Kayak intinya si auto cut off ini harus disetting dulu, oke? Nah, untuk ngeceknya gimana? Apakah si auto cut off-nya itu sudah jalan atau belum, ya? Gua biasanya ngecek pakai aplikasi yang namanya Battery Care. Nih, ya kalian searching aja di Google atau di Microsoft Edge ya. Dibuka, nanti bakal masuk ke sini, di-download terus lu install nih aplikasi si Battery Care. Kalau belum tahu proses installnya gimana, kalau nggak salah di video yang ini gue udah ngasih tutorialnya juga, kalian bisa tonton yang itu. Tapi installnya gampang kok, tinggal next doang, kayak install aplikasi biasa, download aplikasi terus install, sesimpel itu. Nanti bakal muncul nih di sini Battery Care, buka aja guys, straight. Nah, nanti di sini memang kagak bakal kebuka, tapi dia akan ada di kanan bawah di sini, di apa sih namanya, taskbar ya atau apa ya, gue lupa tuh. Nah, di sini akan ada tuh Battery Care ya. Kita lihat nih, klik kanan lalu show. Nah, untuk laptop gua di sini lagi mode cas di 49%, teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen lihat daya listriknya jalan ke laptop kalian atau ngisi ke baterai kalian atau enggak, langsung ke tab sebelah kanan yang detail information. Nah, di sini bisa lihat ya, charge or discharge rate 30-an watt. Karena memang si laptop gua ini lagi ngecas menuju ke 60%, teman-teman ya. Nih baterai gua masih ada di mana sih, ini teh berapa persen ya? Ngeceknya di, oh ini nih di bawah, sorry gua nggak kelihatan. Nih kecilnya di bawah. Baterai gua ada di 49% dan dia charging, teman-teman ya. Di sini juga sebenarnya ada tuh ya, 49% dan dia charging ya, teman-teman ya. Dan gua di sini akan setting ke 60% ya. Sekarang kita tunggu dulu ya sampai ke 60%, teman-teman. Sambil nunggu laptop gua penuh di 60%, teman-teman ya. Untuk laptop apalagi laptop gaming, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian main game tanpa dicas, itu kemungkinan akan nge-lag, teman-teman, karena mungkin dayanya kurang atau apa, gue kurang paham juga ya. Jadi misalkan teman-teman main Valorant lah di laptop lu udah RTX nih, tapi kok nge-lag ya, atau main GTA 5 aja kok nge-lag ya, main RDR aja kok nge-lag ya. Nah, harus dicas, teman-teman. Coba kalian cas deh, insya Allah kagak nge-lag lagi, karena perbandingannya bisa sebeda itu guys, antara dicas dan kagak dicas. Oke, contoh nih ya, gue lagi main GTA San Andreas yang definitif nih ya. Ini posisi baterainya ngecas ya, di kanan bawah teman-teman bisa lihat ya. Available plug-in ya tuh, ngecas aja pokoknya, lagi ngecas ya. Sekarang udah ada di 52%. Kita coba aja jalan-jalan. Ini gue laptopnya dicas ya teman-teman ya. Oke. BTW laptop gue pakai i5 Gen 11 sama 1650 Ti, teman-teman ya. Nah, sekarang chargernya gue lepas. Oke, tuh. On battery ya. Bisa kelihatan ya, frame drop langsung. Tuh, endut-endutan. Ya. Nah, sekarang gue colok lagi nih chargerannya. Ya. Plug in. Oke. Dia normal lagi, guys. Jadi, kalau lu punya laptop gaming, caslah dia, ya. Nggak perlu takut baterainya melendung, oke? Sekarang kita tunggu sampai ke 60% ya si baterainya, oke? Oke, kita sudah ada di 60% ya, teman-teman ya. Dan di sini bisa dilihat tulisannya sudah full charge ya, dan detail informationnya di sini charge or discharge rate-nya sudah 0 watt ya. Oke, kalau nggak percaya ini gue exit dulu. Oke, kita buka lagi ya. Nah, klik kanan, show.
Nah, udah full charge ya teman-teman ya. Kadang memang naik turun jadi 1 watt 2 watt tapi nggak apa-apa. Cuman karena kita sudah setting di 60%, ya udah dia akan menganggap 60% ini baterainya sudah full charge ya. Jadi setelah baterainya full, listrik itu tidak akan masuk ke baterai lagi tapi langsung ke komponen ya. Jadi baterainya itu tidak akan rusak ya. Oke. Dan kalau ada yang nanya, "Bang, itu laptop lu mungkin baru kali?" Enggak, guys. Ini laptop sudah gua pakai dari Desember 2020 teman-teman ya. Sekarang sudah di Juni 2023 tuh. Dari zaman rambut gue masih pendek kayak gini guys sampai sekarang panjang kayak gini ya. Jadi dan teman-teman juga tadi kan ngelihat ya pada saat gua ngetes di San Andreas, pada saat baterainya dicabut juga laptop gua baterainya masih nyala gitu. Laptop gua masih nyala gitu ya. Intinya baterainya kagak soak gitu guys ya, masih aman-aman aja, kagak jebol. Karena biasanya kalau yang udah jebol gitu ya baterainya langsung merosot habis-habisan ya. Tapi karena fitur ini nyala ya baterainya jadi aman guys ya. Karena ketika baterainya udah penuh nih di 60%, ya udah listriknya langsung ke komponen. Dan kalau misalkan baterainya turun nih jadi 59, ya udah nanti dia akan ngisi ke 60, habis itu langsung ke komponen lagi. Jadi kagak bakal rusak ya. Oke. Di sini juga kelihatan ini full charge ya. Dan kalau misalkan ini gue ganti ini jadi yang model 100% lah, yang kapasitas penuh, jebret. Nah, di sininya nanti akan berubah tuh jadi charging ya. Nanti di sini dayanya juga dia bakal naik lagi gitu mengikuti daya casan laptop kalian masing-masing ya. Oke. Nah, karena gue udah biasanya di 60%, ya udah gitu. Gue setnya di 60%, nanti dia akan balik lagi nih si ininya ke 0 dan ininya balik lagi ke full charge ya. Dan settingan-settingan seperti ini itu tiap laptop beda-beda ya, tiap brand ya. Untuk yang Asus kayak gue ada kondisi dimana bisa disetting dari 60, 80 dan juga 100. Ada juga beberapa laptop yang auto cutoff-nya hanya bisa disetting ketika di 100% aja. Jadi setelah 100% itu si listrik itu langsung ke komponen, bukan ke baterai. Tapi intinya fiturnya itu ada, tinggal teman-teman aktifin aja ya. Cara ngaktifinnya tinggal lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube nih, yang banyak kayak gini, tinggal sesuaikan tergantung laptop kalian apa. Dan kalau kalian pengen ngecek apakah auto cutoff-nya sudah menyala atau belum, tinggal download battery care, terus cek detail information, pastiin ininya nanti dia jadi 0 watt ya. Ini karena tadi gue setting naik turun tuh jadi 61 ya baterai gue. Jadi ini masih kurang lebih 7 watt, itu juga masih irit ya. Intinya fiturnya bisa nyala. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya laptop gaming atau laptop zaman sekarang, atau laptop yang ada tulisan Microsoft ACPI ini di device manager kalian yang di tab baterai ini, itu ada fitur auto cutoff-nya, bisa dinyalakan ya. Oke. Untuk para orang tua juga, untuk bapak dan ibu, tidak perlu takut baterai laptopnya akan melendung atau rusak ya. Oke. Sebenarnya untuk pernyataan laptop jangan dicas baterainya melendung kayak gitu, itu tuh tidak salah, tapi itu terjadi di laptop-laptop yang sesuai zamannya si orang tua kita, teman-teman ya. Nah, untuk laptop-laptop yang zaman sekarang atau zaman-zaman kita sudah ada solusinya agar si baterainya tidak melendung, tidak rusak. Makanya diciptakanlah auto cut off ya. Dan gue juga tidak menyarankan baterainya dicabut dari laptop ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya lagi make tiba-tiba mati listrik, terus laptopnya mati, nanti motherboardnya malah rusak atau part-partnya malah rusak, itu akan lebih repot ya. Ganti baterai lebih murah daripada ngeganti komponen dalam-dalam lainnya seperti motherboard dan kawan-kawan ya. Tapi bersyukurlah kalau misalkan baterai laptop kalian udah ditanam gitu ya, apalagi sudah ada fitur auto cutoff seperti ini, tinggal diaktifkan aja, terus tinggal check and recheck ya. Terus ya udah tinggal pakai aja. Pokoknya pakai laptop selalu sambil cas. Gua dari dulu ya guys ya, dari zaman laptop gua modelnya setupnya kayak begini. Sebelum di sini malah dari mulai yang di konten yang ini tuh gua lesehan, sampai akhirnya gue pindah kayak begini, sampai akhirnya nambah monitor kayak gini. Teman-teman bisa lihat ini selalu dicas nih, di sini dicas, dan di sini juga ini selalu dicas teman-teman. Padahal gue tidak main game, hanya buat konten seperti ini atau live streaming aja. Jadi sekali lagi jangan
takut baterai laptop kalian rusak selama sudah ada fitur auto cut off. Jadi cas aja, apalagi laptop lu laptop gaming, cas aja. Kalau nggak dicas nanti nge-lag main gamenya, kagak enak, lu kagak bisa menang gitu atau kagak bisa nyelesain misi dan kawan-kawannya ya. Oke, segitu aja paling ya. Kalau misalkan gue ada kurang atau salah tolong ditambahin di komentar ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.